Hai anak bioskop, saya Dava Mahendra. Saya Dewa Dartian. Dan saya Naila Purnama. Dan kami cast dari film Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul. Yang pasti kita excited, kita bersemangat banget karena film ini kita kerjakan dengan literally kerja keras yang luar biasa dan perjuangannya juga wow. Ya dahsyat ya. Mengingat memang lokasinya kita kan mostly syutingnya di Jogja, cuma memang lokasi-lokasi syuting kita tuh cenderung ajaib dan kalau nggak jauh makin kesini makin kesana gitu. Jadi emang jauh lokasi-lokasinya dan ya itu challenge-nya adalah bagaimana bahkan sebelum kita memainkan karakter, sebelum kita mulai syuting, challenge-nya adalah untuk menuju ke lokasinya gitu. Jadi bersemangat sih, nggak sabar untuk teman-teman semua, terutama anak bioskop untuk bisa menikmati film Kisah Tanah Jawa, Pocong Gundul. Cocok. Alhamdulillah gue udah jawab yang pertama, nice, oke. It's a silent moment for me. Jadi cerita Kisah Tanah Jawa ini adalah pas sekali nggak sih pertanyaannya ke mereka berdua, pas sekali. sebenarnya ini semua karena Sari yang diperankan oleh Naila. Jadi awal mulanya adalah Sari, gitu aja deh. Lama ya. Ya jadi sebenarnya singkat cerita Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini sebenarnya diangkat dari buku ya. Jadi anak bioskop atau mungkin juga sobat Javanika yang sering nonton Om Hao di platform digital Om Hao dan mengikuti penelusuran dari Om Hao, kurang lebih udah paham ceritanya tentang apa. Dan kemarin juga di teaser trailer juga teman-teman semua udah bisa ngeliat gitu. Premisnya juga sebenarnya udah dijelaskan bahwa setiap berapa belas tahun sekali, 10 tahun sekali, satu dekade ya. Jadi tiap satu dekade memang entitas Pocong Gundul ini akan selalu meminta korban. Yes, tunggal. Dia akan kembali hadir mencari korban. Di mana yang menjadi korbannya adalah Sari. Betul. Lalu kemudian di saat terjadi proses di mana Sari hampir saja menjadi korban, Hao itu terlibat untuk membantu. Nah, karena keterlibatan inilah akhirnya yang bikin karakter Hao bersinggungan dan Rida ya yang diperankan sama Della, karena memang kemana-mana nih paket lengkap nih berdua nih ya. Jadi kayak paha atas paha bawah lah gitu. Jadi emang udah saling melengkapi kemana-mana bareng. Akhirnya mereka berdua nih terlibat konflik dengan entitas Pocong Gundul dan itu yang akhirnya bikin konflik demi konflik, di mana mereka pada akhirnya juga dirasa mengganggu keberadaan dan proses di mana Pocong Gundul ini harusnya mendapat korban. Ya itu, kemudian konfliknya berlanjut. Jadi emang bagaimana perjuangan Sari untuk bisa selamat, bagaimana perjuangan Hao dan Rida juga untuk bisa memastikan keselamatan diri mereka, keselamatan keluarga mereka, dan juga keselamatan dari Sari dan keluarganya. Ini mau gue jawabain lu berdua juga? Boleh. Jadi Rida itu ya, karakternya tuh, dia tuh suka banget sama hal-hal klinik. Dan dia dari kecil tuh bersahabat sama Hao kan. Cuma memang dia tuh entah kenapa kurang sensitif. Boleh nggak kalau ini gua gitu. Oke. Itu sih udah tadi udah dijelasin sama Hao. Ya, lanjutin aja. Thank you. Saya melanjutkan ya. Jadi Rida ini sendiri juga dia karena dia suka banget sama dunia mistis dan dia bersahabat dengan Hao dari kecil, dan sedangkan Hao yang memang sensitif dengan hal-hal yang berbau klinik. Nah. Jadi mereka tuh kayak saling melengkapi gitu loh. Dan di sini Rida itu juga sebagai kayak manajer gitu. Jadi Hao itu saya jual untuk
seminar-seminar gitu ke kampus-kampus untuk menjelaskan tentang dunia mistis ataupun tentang retrokognisi gitu. Dan saya juga berprofesi sebagai kameramen juga. Pokoknya Palu Gada ya. Palu Gada, dan saya juga berprofesi sebagai Pala lu nggak ada. Jadi aku tuh di sini berperan sebagai Sari. Sari ini tuh dia anak SMK, jadi dia emang pelajar pada umumnya aja, yang emang lagi suka-sukanya, dia lagi suka banget sama, dia tuh hobi, mungkin bisa bilang dia tuh hobi menjahit, dia tuh suka pokoknya sama hal-hal yang berbau busana, makanya dia tuh masuk ke SMK ke jurusan busana gitu. Sebenarnya sih di film ini tuh Sari nggak terlalu banyak ditunjukin Sari sebagai pelajar yang normal gitu karena kebetulan dia ini tuh lebih banyaknya ditunjukinnya waktu dia gila gitu, depresi, stres gara-gara dihantuin sama si pocong gundul ini. Sebenarnya kalau misalnya ditanya Sari ini orangnya penakut atau enggak sepenakut itu juga, cuman siapa sih yang gak gila, yang gak stres kalau tiba-tiba buka mata lihat pocong gundul? Kalau saya berperan sebagai Hao ya, siapa tak kenal dia. Hao banyak penontonnya. Ya nggak apa-apa kan, 1 PH filmnya, aman. Ya Om Hao secara personal, karakter dan lainnya sudah cukup dikenal luas gitu dengan jutaan viewers di YouTube dan di platform digital. Cuma memang Om Hao yang akan anak bioskop saksikan nanti di film Kisah Tanah Jawa adalah Om Hao yang diadaptasi dari buku dan juga dari naskah. Jadi memang ini pendekatannya bukan film biopik ya. Jadi kayaknya memang kita harus disclaimer duluan bahwa jangan berharap bahwa akan menemukan sosok yang biasa dilihat di platform digital di dalam versi layar lebarnya nanti, karena memang banyak penyesuaian karena ini ditulis lagi ke dalam naskah dari buku. Jadi memang ada hal-hal yang perlu ditambahi dan dikurangi sih dari karakter Hao gitu, ada penyesuaian, dan ini semua sudah diobrolin juga bersama dengan Om Hao-nya langsung. Kalau penelusuran kebetulan kita nggak diajakin ya. Kita nggak diajakin. Pertama yang ini masih sekolah, saya masih les piano. Ini waktu itu masih lagi conditioning untuk naik gunung. Jadi kita nggak diajakin, jadwalnya nggak pernah ketemu sama Om Hao. Yang melakukan penelusuran langsung memang adalah Om Hao-nya. Selain memang penelusuran itu dilakukan untuk riset film ini, bisa dijadikan bahan referensi juga untuk pengembangan naskahnya gitu. Kami sih dapat outputnya aja. Alhamdulillah nggak dapat capek kelilingnya. Tantangannya sebenarnya kalau misalnya buat aku sendiri, buat karakter Sari sendiri itu lumayan banyak tantangannya. Salah satunya juga karena bahasa Jawanya itu. Terus kalau misalnya mengenai tentang si retrokognisinya itu, aku jujur pertama kali tuh tahu tentang hal retrokognisi itu gara-gara main film ini. Sebelumnya tuh aku sama sekali nggak tahu, bahkan kalimat retrokognisi aja tuh aku nggak tahu. Jadi klinik juga nggak tahu kan. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari, yang diketahui gitu kan gara-gara main film ini. Makanya waktu tahu retrokognisi, dan aku ini kan bisa dibilang berarti salah satu apanya sih yang di retrokognisikan gitu. Lanjut boleh. Tantangannya sih kalau buat aku sendiri itu, kalau mengenai si retrokognisinya itu lumayan susahnya karena harus menyamakan gerakan. Ya, jadi memang di salah satu adegannya ada part di mana Hao akhirnya retrokognisi. Karena kan retrokognisi itu kan Om Hao-nya itu dia berada di kejadian saat itu kan, dan masuk ke dalam tubuh si pelakunya, si orangnya kan. Si Jadi, pemilik medium yang digunakan untuk retrokognisi. Dan kebetulan itu aku salah satunya. Jadi kesulitan itu harus menyamakan gerakan. Karena kita harus mirroring satu sama lain. Mirroring itu. Kalau aku aku ngerasa film ini tuh nggak kayak film horor yang pernah aku mainin. Itu kayak main film horor tapi rasa action.
Bahkan sebelum itu aku ada workshop pakai sling, workshop wall climbing. Iya, kita manjat apa namanya, stagger. Manjat stagernya tinggi lagi berapa belas meter gitu. Tapi untungnya karena aku emang suka wall climbing, jadi maksudnya tidak ada kesulitan. Hanya saja kesulitannya adalah ketika di set, itu setnya tuh kan dibikin ya gitu, bukan set asli gitu kan. Jadi nggak bisa dipijak. Kalau dipijak brodol semua. Ya. Jadi kesulitannya kita harus seolah-olah kayak manjat, padahal nggak manjat, padahal gampang. Jadi pakai sling. Jadi kayaknya 10 hari lah kita itu di sumur itu. Tantangannya itu dia tadi, lokasinya, setnya, adegan-adegannya, karena bisa dibilang ada beberapa adegan dari film ini yang menuntut fisik yang prima gitu, karena selain memang adegannya cukup menguras tenaga, itu pun dilakukan berulang kali gitu. Jadi mungkin simpelnya anak bioskop bisa membayangkan wall climbing, ya dalam kurun waktu kurang dari 2 jam melakukan wall climbing dengan tinggi yang sama, ya sekitar 10-16 kali gitu. Jadi semeletihkan itu, tapi ya kita jalani dengan senang, dengan happy gitu ya. Karena happy adalah cara kita untuk survive di set yang begitu luar biasa gitu. Jadi ya makanya kadang-kadang kalau di antar set dan adegan kita punya waktu untuk ya sekedar bercanda atau ngobrol-ngobrol sebentar supaya juga pikirannya nggak kosong. Ya itu kita lakukan sih gitu. Sama kalau untuk film horor sendiri, main di genre horor, ya Kisah Tanah Jawa selalu punya kespesialannya sendiri sih kalau kita ngomongin Kisah Tanah Jawa. So ya bisa terlibat dan bergabung di proyek ini adalah suatu hal yang besar juga buat saya, kebanggaan, dan nggak sabar untuk anak bioskop bisa ngelihatnya langsung. Kan nggak boleh tahu dimulai dari kiri, itu mitosnya. Semua itu harus dimulai dari kanan katanya. Tapi tidak Kanan. dengan Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Bantuin Kisah Tanah aku Jawa dong. Pocong Gundul itu mulainya dari kiri. Orang nanti pas premier, menurut Om Hao, Pocong Gundul a.k.a. Walisdi sudah request sama Om Hao bahwa dia ingin hadir di gala premiernya di pemutaran perdana, duduk di kursi bioskop paling atas pojok kiri. Nah itu Disediakan kan kain Walisdinya. kafan. Berarti kan Ya kalau artinya ini film mulai Kisah dari Tanah kanan. Jawa memulainya dari kiri. Nurut aja sih. Biar bisa lanjut kita. Sabar. Pasti kalian harus banget buat nonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini. Yang pasti karena film ini diadaptasi dari buku yang emang udah kenal, itu sama judul bukunya, Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Jadi pasti banyak banget juga adegan-adegan yang spektakuler yang bikin kalian gitu. Anaknya hard selling banget ya. Dan yang menurut aku wajib banget ditonton karena di sini ada Pocong Gundulnya. Nah, di mana lagi kalian bisa menemukan Tangannya bisa langsung ke sana. Nggak perlu lewat sini. Nggak sopan kan ya. kayak gini, kan ada Pocong Yes. Gundulnya. Itu sih karena Pocong Gundul ini serem banget. Oke. Jadi buat apalagi buat kalian anak bioskop yang pecinta film horor, yang nggak cinta film horor, tetap harus nonton sih menurut aku. Karena pasti akan banyak hal-hal baru juga yang kalian temukan. Ya itulah dia tadi testimoni langsung dari Pocong Gundul. Terima kasih banyak atas kehadirannya di gerbang kiri. Kenapa anak bioskop harus nonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul? Situ anak bioskop kan, rajin ke bioskop kan, pengen nonton film yang bagus. Kisah Tanah Jawa jawabannya. Buset. Well. Rusak promo gua. Kenapa kalian harus nonton Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul? Setiap film horor itu pasti akan lebih horor ketika kisahnya tuh diangkat dari kisah nyata. Dan entitas Walisdi ini memang beneran ada gitu, dan dia pun lahir di tahun 1919. Iya. Intinya Kisah Tanah Jawa ini berdasarkan kisah nyata dan entitasnya juga ada gitu kan. Yo. Pokoknya intinya nonton aja deh Kisah
Tanah Jawa nanti tanggal 21 September 2023. Jangan lupa nonton, rame-rame ya, ajakin teman. Rame-rame nanti nonton di Cinepolis. Gak nyaman nonton sendiri, ntar Walisdinya dateng. Tuh kan emang gak cocok kita promo bareng. Gue mic drop dah. Sedap. Sedap, bahasanya sedap. Mic drop. Hai anak bioskop. Kami dari cast film Kisah Tanah Jawa sekali lagi ingin mengingatkan kalian semua untuk jangan lupa tanggal 21 September nonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul di Cinepolis Cinemas.